Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Jumpa lagi dengan podcast kisah horor. Kali ini saya akan berbagi kisah horor mistis malam hari untuk kalian semuanya tentunya. Dan ini adalah kisah satpam bengkel yang ditemui pocong. Cerita ini saya ambil dari pengalaman seorang teman. Oke, langsung saja. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo, perkenalkan, namaku adalah Sukri. Umurku 25 tahun. Aku bekerja di sebuah bengkel di daerah Kalasan, Yogyakarta. Sebenarnya aku bukan asli Jogja, hanya karena memang di desaku sulit untuk mencari kerja. Dan aku ditawari oleh seorang teman untuk bekerja di bengkel sebagai penjaga malam. Bisa dibilang satpam. Dan aku biasa tidur di tempat tersebut. Jadi aku tidur di bengkel. Ini adalah pengalaman baru buat aku untuk bekerja sebagai seorang satpam, untuk bekerja sebagai penjaga malam. Hari berhari, tiap malam aku menunggu dengan sendirian. Terkadang sampai bosan mainan HP hingga capek ketiduran. Terkadang bosan juga, tapi ya gimana? Ini semua aku lakukan demi uang, dan aku butuh uang. Selain menjaga bengkel, aku juga diberikan pekerjaan untuk memberi makanan ayam dan bebek di belakang bengkel. Dalam pekerjaan ini aku lebih banyak sendirian, apalagi kalau pas malam hari. Walau terkadang juga ada pekerja bengkel yang lembur, yang menemaniku, itu pun gak sampai larut malam. Aku jadi punya pengalaman, walaupun bukan bidangku untuk memperbaiki kendaraan. Tapi suatu saat, aku bermimpi untuk bisa menjadi seorang bengkel kala itu. Kembali lagi aku ceritakan ya. Suasana bengkel sangat kumuh. Selain bau oli juga bau kandang ayam dan kandang bebek, yang terkadang membuatku tak nyaman di malam hari. Tepat di samping kandang tersebut ada sebuah pohon manding yang sudah berumur tua. Terkadang daun dan ranting terdengar cukup keras bila aku tertidur, apalagi pada saat angin yang cukup kencang. Oke kawan, tentu saja pada saat di bengkel ada beberapa pengalaman yang aneh dan cenderung seram. Salah satunya akan aku ceritakan. Sudah hampir 1 tahun aku menjalani pekerjaan ini, tidur sendirian dengan aroma pengap dan bau tak sedap. Saat itu aku tidur di ruang tengah yang langsung nyambung pada ruang belakang, yaitu kandang ayam dan bebek. Kira-kira pada saat itu jam sekitar 1:30 malam. Pada saat itu aku pulang entah dari mana, mungkin cari makan atau ngopi, aku lupa. Pada saat itu aku bergegas tidur di ruang tengah. Selang beberapa menit kemudian, aku terbangun. Aku ingin ke belakang. Aku ingin buang air kecil. Aku bergegas ke kamar mandi, walaupun mata ini sedikit mengantuk. Kamar mandi memang tak jauh dari tempat tidurku. Kejadian aneh dimulai di sini. Sewaktu aku kencing, aku terdengar suara gaduh dan ribut di kandang ayam. Suara ayam itu melompat-lompat. Kaki ayam itu mengenai kandang. Selain melompat, ayam itu juga berbunyi wok kok 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 kok. Kemudian aku mengambil senter dan pentungan yang biasa aku bawa ketika aku mengecek sekitar bengkel. Hanya ada satu lampu bohlam kecil yang menggantung di dahan pohon manding di kandang ayam itu. Suasana seram.
jika aku mulai ke belakang dan jika aku melihat kandang, karena memang hanya ada satu lampu di situ. Kemudian, aku mulai menyorotkan senter ini ke kandang, mencari apa yang membuat suara ribut di kandang. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir, ini ada maling atau ada ular yang sedang melintas, sehingga ayam dan bebek itu ramai, ribut. Suasana mulai dingin, dan aku pun mulai mengantuk. Aku kembali ke ruang tengah untuk melanjutkan tidur. Entah mengapa aku lupa atau gimana. Yang jelas, pintu kandang terbuka dan aku melihat sosok putih di bawah pohon manding dekat kandang. Aku hanya beranggapan itu maling dan aku mulai ketakutan. Karena dia menatap dan hanya menatap hingga membuat aku merinding. Aku mencoba memberanikan diri untuk memastikan apa sebenarnya itu. Pada hari itu aku tak percaya bahwa aku melihat pocong tepat di depan mataku. Sempat sesaat aku melihat ke bawah pocong. Ternyata kedua kaki pocong itu yang dibungkus kain tak menapak di tanah. Tak menapak di tanah. Pocong itu mengambang. Saat itu aku merinding, namun perlahan pocong itu mendekat ke arahku. Aku tambah gemetaran, aku takut, dan aku tak rasa dan tak percaya ini pocong. Lalu aku memberanikan diri untuk mengarahkan lampu senter ke muka pocong. Dan aku melihat wajah yang hancur, berantakan, bola mata yang kiri tak ada. Dan aku merinding saat itu. Namun perlahan pocong itu mendekat ke arahku. Aku gemetaran, aku takut, dan aku rasa aku tak percaya. Lalu aku memberanikan diri untuk mengarahkan senter ini ke muka pocong. Dan aku melihat bahwa wajah yang hancur berantakan, bola mata yang kiri tak ada. Dan aku pun berlari keluar bengkel, langsung mencari pos kampleng di desa terdekat. Kemudian ada seseorang menyapaku. "Ada apa mas kok malam-malam ke pos ronda?" Aku hanya bilang, "Nggak apa-apa pak, cuman pengen keluar saja cari angin." Pagi pun tiba. Aku kembali ke bengkel walaupun masih agak gemetar, ketakutan atas kejadian tadi malam. Aku hanya berpikir pasrah, karena memang sudah menjadi bagian dari tugas kerja, menjadi seorang satpam penjaga malam. Aku menyimpan cerita ini, aku menyimpan cerita kejadian tadi malam. Sebenarnya aku pengen keluar, tapi gimana, aku masih punya hutang dan punya cicilan. Dan aku tetap akan melanjutkan pekerjaan ini. Hingga akhirnya beberapa bulan setelah kejadian itu, Pak Santosa pemilik bengkel tempat aku kerja merenovasi bangunan bengkel menjadi 2 lantai. Saat itu aku sedikit senang. Akhirnya ruang tidur pun tidak di atas. Aku yang menempati dan menjaga bengkel mulai tidur di atas. Suasana pun nyaman, aroma kandang mulai tidak tercium. Tetapi sudah nasibku, kejadian ganjil pun mulai terulang. Pada suatu hari aku tidur di lantai atas. Aku tak merasakan apa. Kalau di saat aku tertidur, aku dipindah oleh makhluk gaib. Pada saat terbangun aku sudah berada di atas genting. Dan aku diselimuti oleh dedaunan kering. Aku seperti sampah. Padahal aku semalam tidak mabuk.
aku masih normal dan aku masih mengingat kejadian itu. Dan ini adalah kejadian yang kedua. Aku tetap menyimpan cerita ini. Setelah bengkel dibangun, beberapa bulan kemudian bengkel mulai sepi. Ada beberapa karyawan sudah pindah ke bengkel lain. Hingga akhirnya bengkel tutup karena bangkrut. Dan akhirnya aku pun gak kerja lagi di situ. Setelah mendapatkan pesangon, aku cari tempat kos dan tinggal beberapa bulan sambil cari kerja baru. Suatu hari aku lewat di depan bengkel tersebut. Bengkel sudah berubah jadi rumah makan. Aku nggak tahu kondisi bengkel itu atau kondisi rumah makan itu angker apa tidak. Yang jelas, aku pernah bekerja di situ. Dan saat ini, aku juga sedang mencari pekerjaan baru. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Cerita ini adalah cerita yang berkembang. Bila mana ada kesamaan nama, kejadian mungkin hanya kebetulan. Karena kita tidak dianjurkan membicarakan hantu di suatu tempat. Hanya sebuah cerita. Semoga menghibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.